Assalamualaikum all crimers semuanya. Kembali lagi bersama Vicky Nirlando di sini, di channel yang akan mengumpas tuntas kisah-kisah kriminal di seluruh dunia. Pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah kasus unik di dunia kriminal tentang hilangnya seorang anak laki-laki berusia 13 tahun di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994. Yang kemudian bocah ini ditemukan kembali 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997. Namun ketika sudah kembali ke pangkuan orang tuanya, muncullah keanehan-keanehan yang terjadi pada anak ini, sehingga tidak sedikit orang-orang yang meragukan bahwa dia adalah anak yang hilang 3 tahun yang lalu. Namun kedua orang tuanya ini bersikeras bahwa anak yang kembali itu adalah benar-benar anak kandung mereka, terlepas dari semua keanehan yang terjadi. Sampai-sampai kedua orang tua ini mengatakan tidak ada orang tua yang tidak mengenali anak mereka sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak ini? Apa keanehan-keanehan yang terjadi setelah dia kembali? Mengapa orang-orang nggak yakin bahwa dia adalah anak yang hilang? Dan kalau dia bukan anak mereka, lalu siapa sebenarnya anak yang kembali ini? Nah, ini dia, sekedar spoiler, di akhir nanti anak ini akan mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan pihak kepolisian ketika itu, sehingga kasus yang kelihatannya sederhana ini berubah menjadi kasus berdarah yang menjadi penyelidikan besar pihak kepolisian ketika itu. Gua jamin ini seru banget nih. Gua mau lu fokus ngikutin jalan cerita kriminal ini supaya nggak ada informasi yang miss. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kasus hilangnya Nicholas Barclay. Nah, Nicholas Barclay ini adalah anak berusia 13 tahun yang lahir di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat pada 31 Desember 1980 dari ayahnya yang bernama Brian K. Gibson dan ibunya yang bernama Beverly Dollar-Hyde yang tinggal di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Nah, dalam kesehariannya, Nicholas atau yang akrab disapa Nicky ini oleh keluarganya memang dikenal sebagai anak yang bermasalah ya. Walaupun gua sampai saat ini belum mengetahui tentang kasus-kasus yang pernah dilakukannya, dikarenakan memang kepolisian sendiri tidak mengungkit tentang hal tersebut, disebabkan Nicky pada kasus ini adalah korban bukan pelaku, sehingga sisi gelap dari kehidupannya pun diabaikan dan tidak menjadi fokus kepolisian ketika itu, karena fokusnya ini kan ada pada pencarian pelaku kan. Termasuk juga kedua orang tua Nicky ini pun cenderung tertutup untuk mengungkap sisi gelap dari kenakalan anaknya, dan di akhir nanti kita akan tahu apa penyebab tertutupnya kedua orang tua Nicky ini. Nah, pada suatu hari di tahun 1994, Nicky ini dikabarkan berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk bermain basket di lapangan perumahan dekat tempat tinggalnya, karena memang Nicky ini anak gaul ya, dan pada saat itu olahraganya anak gaul ya basket itu. Dan ternyata hari itu adalah hari terakhir di mana Nicky tampak beraktivitas di luar, alias dia nggak pulang-pulang lagi ke rumahnya pasca hilangnya Nicholas Barclay. Ayah dan ibunya ini menunggu dengan khawatir di rumah ya kan. Ditunggu sampai malam, ini anak kok nggak pulang-pulang. Tapi memang di awalnya kedua orang tuanya ini sama sekali tidak tampak khawatir dengan ketidakpulangan anaknya. Karena memang saat itu mereka mengira bahwa si Nicky ini minggat untuk menghindari sidang kenakalan remaja karena takut dengan konsekuensinya. Nah, di hari-hari menghilangnya Nicky ini, sebenarnya dia sudah dijadwalkan untuk mengikuti sidang di pengadilan dalam permasalahan kenakalan remaja. Tuh kan, bermasalah emang anak ini. Umur 13 tahun loh, udah harus ngikuti sidang kenakalan remaja. Parah ini. Nah, sebelum menghilang nih, si Nicky sempat meminta uang kepada orang tuanya sebesar $5. Ya, kalau sekarang sekitar 75 ribuan lah. Dan ini jugalah yang membuat kedua orang tua ini tidak terlalu khawatir dengan anaknya yang dianggap minggat. Dengan uang $5 nih ya, setidaknya dia bisa bertahan sekitar 1-2 hari dengan konsumsi seadanya di luaran sana. Dan ternyata ditungguin selama 3 hari pun, tuh anak masih nggak pulang-pulang juga. Nah, orang tuanya ini mulai khawatir lah. Uangnya ini cuma $5. Bagaimana bertahan lebih dari 3 hari dengan uang cuma segitu? Itu udah kayak nggak mungkin ya kan? Ditambah lagi si Nicky ini ketika akan keluar rumah, dia tidak tampak berkemas dan membawa perlengkapan pribadi. Dan inilah yang membuat mereka tambah khawatir kan. Kemudian kedua orang tuanya ini mulai berspekulasi, mungkin si Nicky ini nginep di rumah temennya. Dan yang paling mereka khawatirkan adalah si Nicky ini malah pindah keluar kota dengan identitas baru untuk memulai kehidupannya di kota tersebut. Di sini kita jangan samain anak-anak berumur 13 tahun di sana dengan anak-anak 13 tahun di sini. Nggak sama tuh, beda banget. Kenyataan yang terjadi pada hari ini adalah anak-anak di sana di umur segitu udah mandiri banget. Bahkan banyak di antara mereka yang terkesan udah nggak memerlukan orang tuanya lagi. Jadi anggapan bahwa Nicky ini pergi keluar kota untuk mencari identitas baru dan memulai kehidupan baru di sana bisa saja terjadi. Nah, setelah hari itu, orang tua Nicky ini mulai menghubungi pihak kepolisian untuk mencari keberadaan anak mereka yang diperkirakan minggat. Ternyata hasilnya nihil.
pihak kepolisian sama sekali tidak menemukan jejak hilangnya Nicky. Bahkan teman-teman dekatnya nggak mengetahui keberadaan temannya itu. Dan pencarian ini pun berlangsung selama berminggu-minggu. Tidak hanya itu, pencarian ini meluas ke kota-kota bahkan ke wilayah sekitaran Texas. Namun hasilnya juga sama. Nicky tetap tidak bisa ditemukan. Dan keputusasaan pun mulai menyelimuti keluarganya Nicky. Sampai 3 bulan setelah hilangnya, barulah ditemukan sebuah titik terang yang menunjukkan bahwa Nicky ini masih hidup. Nah, ada nih seorang pamannya Nicky yang bernama Jason Barclay. Ingat namanya ya, Jason Barclay. Yang dimana Jason ini menelpon pihak kepolisian setempat dan melaporkan bahwa dia melihat Nicky secara jelas yang mencoba untuk memasuki garasinya. Nah, ketika itu Jason menelpon polisi secara diam-diam agar polisi inilah yang nantinya menangkap Nicky, yang ketika itu diperkirakan dia masih bersembunyi di garasinya Jason. Namun ketika polisi itu datang, Jason mengabarkan bahwa baru saja si Nicky ini melarikan diri di detik-detik datangnya pihak kepolisian. Mungkin karena panik kali ya. Lalu dilakukanlah pelacakan oleh polisi, yang pada akhirnya polisi tetap kehilangan jejaknya si Nicky. Udah kayak belut nih, licin. Dan ini adalah informasi yang kemudian menjadi satu-satunya petunjuk dalam kasus sejauh ini, sebelum kemudian polisi akan kembali menemui jalan buntu. Namun kabar ditemukannya Nicky ini sedikit banyak menenangkan kedua orang tuanya, dan mereka mendapatkan harapan baru bahwa anak mereka ini setidaknya masih hidup dan masih ada harapan untuk kembali ke pangkuan mereka. Nicholas Barclay ditemukan. Singkat cerita, 3 tahun setelah hilangnya Nicholas Barclay alias Nicky ini, betapa mengejutkan pihak keluarga ketika mereka mendapatkan telepon dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa Nicky anak mereka telah ditemukan. Yang sama sekali tidak disangka oleh siapapun bahwa Nicky ditemukan bukannya di Texas, bahkan bukan di Amerika Serikat, bahkan bukan juga di benua Amerika. Terus ditemukannya di mana? Di Eropa. Tepatnya di negara Spanyol, di sebuah perkampungan kecil di sana. Yang sampai saat ini sebenarnya gue nggak dapat info nih. Tepatnya kampung ditemukannya si Nicky ini. Dan pihak kepolisian juga menceritakan bahwa kepolisian di sana menemukan Nicky dalam keadaan tersesat dan ketakutan sebelum dia diinterogasi. Nah, mendengar si Nicky ini akan kembali, keluarganya ini terlalu gembira untuk memikirkan bagaimana si Nicky ini bisa sampai di Spanyol. Dan yang paling penting ketika itu adalah si Nicky ini ditemukan dan mereka harus menyambutnya dengan hangat. Nah, dengan berbagai usaha dan kerjasama pihak pemerintahan kedua negara, akhirnya si Nicky ini pun diterbangkan ke Amerika Serikat, tepatnya di Texas, kampung halamannya. Dan ini adalah video detik-detik bertemunya Nicky dengan kedua orang tua yang sangat merindukannya. Nah, memang tampak suasana haru yang ditunjukkan terutama ibunya Nicky ketika pertama kali bertemu dengan anaknya setelah 3 tahun putus harapan untuk mencari keberadaan anaknya. Dan ketika pertama kali bertemu pun, Nicky ini tidak langsung menunjukkan wajahnya kepada publik, akan tetapi dia menggunakan kacamata dan menutup wajahnya dengan menggunakan masker. Dan akhirnya kasus ini pun selesai. Mana selesai, lanjut ini. Nah, dibawalah Nicky ini kembali ke rumahnya. Seketika rumah yang awalnya suram berubah menjadi penuh kebahagiaan setelah kedatangan Nicky. Nah, karena memang kasus Nicky ini sudah viral sejak 3 tahun yang lalu, para wartawan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk terus berdatangan dan meminta informasi kepada Nicky tentang apa yang terjadi padanya selama 3 tahun ini, mulai dari hilangnya sampai ditemukannya kembali Nicky oleh pihak kepolisian. Dan Nicky ini pun memberikan informasi detail kepada para wartawan dengan kronologi kejadiannya kira-kira kayak begini. Pada hari di mana dirinya hilang, Nicky awalnya dalam perjalanan pulang dari bermain basket bersama teman-temannya. Nah, ketika dalam perjalanan pulang sendirian di tempat yang sunyi, dirinya kemudian diringkus secara paksa oleh beberapa orang dan dibawa ke dalam sebuah mobil. Dan kemudian Nicky ini dibius agar para penculik ini tidak kerepotan dalam menangani tindakan Nicky yang kemungkinan akan melakukan perlawanan. Inilah yang membuat Nicky kemudian melakukan skip terhadap ceritanya ketika berada di dalam mobil. Karena dalam keadaan pingsan kan, jadi dia nggak ingat apa-apa. Kemudian dia lanjut menceritakan apa yang dia ingat dalam peristiwa itu. Yang singkat cerita, dia dibawa oleh penculik itu untuk menuju Eropa. Yang kemudian dia dipaksa untuk menjadi bagian dari jaringan perdagangan seks anak. Dan setelah 3 tahun berada di dunia yang gelap itu, barulah kemudian dia dapat melarikan diri dan berhasil bersembunyi sebelum kemudian dia ditemukan oleh pihak kepolisian setempat. Nah, dalam wawancara tersebut, ada nih seorang wartawan yang bertanya kepada Nicky, "Kok penampilan kamu berbeda ya dengan
sosok Nicholas Barclay 3 tahun yang lalu. Nah, FYI, memang dari wajahnya, nggak sedikit orang yang meragukan bahwa yang kembali itu bukan Nicholas Barclay yang mereka kenal. Karena perbedaannya di bagian fisik itu udah jauh banget. Tapi si Nicky ini menjawab bahwa para penculik telah mengubah warna matanya dan mengecat rambutnya untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi di awal-awal kepulangan Nicky, perubahan drastis wajahnya memang tidak dipermasalahkan oleh para wartawan ketika itu. Bahkan ayah dan ibunya sendiri yakin betul bahwa yang kembali itu adalah benar-benar Nicky anak mereka. Namun, nah ini nih, berbeda dengan pamannya Nicky yang sangat-sangat yakin bahwa yang datang itu bukan Nicky yang asli. Kalian masih ingat siapa pamannya? Ya, Jason Barclay. Kecurigaan. Nah, Jason Barclay ini sejak kepulangan Nicky ke rumahnya, sebenarnya dia udah yakin bahwa laki-laki yang pulang itu bukanlah Nicky keponakannya, melainkan orang lain yang entah itu siapa. Namun untuk menjaga perasaan kedua orang tua Nicky, Jason menahan diri nih untuk berusaha mengungkap identitas asli laki-laki yang mengaku sebagai Nicky ini. Sampai nanti saat yang tepat, semuanya pasti akan dia ungkap. Nah, ternyata dugaan si Jason ini diperkuat lagi dengan dugaan seorang detektif terkenal ketika itu yang bernama Charlie Parker. Nah, Charlie ini adalah seorang detektif swasta yang memang sudah lama memberikan perhatian kepada kasus hilangnya Nicky ini sampai dia ditemukan. Nah, Charlie ini menyatakan bahwa kecurigaannya ini dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, ketidakkonsistenan bentuk wajah Nicky. Nah, Nicky yang hilang 3 tahun yang lalu itu memiliki ciri fisik mata yang berwarna biru dan rambut yang berwarna pirang. Sedangkan Nicky yang sekarang ini memiliki mata yang berwarna coklat dan memiliki rambut yang sedikit berbeda, yaitu rambutnya bukan kayak asli pirang, melainkan rambut hitam yang sengaja dipirangkan. Dan ini bisa dilihat dari ketidakcocokan warna antara warna rambut sama alis matanya. Lu lihat sendiri deh. Seharusnya kalau rambut seseorang itu pirang kan, alis matanya juga ikutan pirang. Lah ini enggak. Nicky yang datang ini alisnya malah kelihatan gelap dan nggak matching sama warna rambutnya. Nah, kecurigaan kedua adalah Charlie menemukan ketidakkonsistenan watak dan perilakunya. Nicky yang hilang pada tahun 1994 adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dengan masalah temperamental dan pembangkang. Tapi Nicky yang baru datang ini adalah seorang laki-laki yang terlalu tenang. Bahkan rasanya tidak mungkin sifat temperamen dan pembangkangnya itu akan hilang hanya dalam tempo 3 tahun saja. Belum lagi gaya bicara dan logatnya sangat jauh dari Nicky yang mereka kenal sebelumnya. Dan Nicky yang sekarang ini menurut Charlie Parker bukan kayak laki-laki berusia 16 tahun, melainkan perawakan 23 tahun. Jadi wajahnya ini lebih tua dibandingkan dengan umur yang sebenarnya. Tapi kenapa kok nggak cepat diusut oleh polisi ya? Nah, ini dia. Hal ini disebabkan oleh kedua orang tuanya si Nicky. Ternyata kedua orang tuanya ini amat sangat yakin banget bahwa anak yang kembali itu adalah anak mereka. Terlepas dari keanehan yang mereka rasakan dan desas-desus yang beredar di luar bahwa Nicky yang kembali itu bukanlah anak mereka. Mereka udah kayak nggak peduli gitu. Nah, kalau udah kayak gitu mau gimana lagi kan? Inilah yang kemudian membuat pihak yang berwenang cenderung mengabaikan desas-desus tersebut. Nah, singkat cerita, Nicky ini sudah berada di rumahnya selama 3,5 bulan dan dia sudah meyakinkan para keluarga bahwa dia adalah Nicky yang asli yang hilang 3 tahun yang lalu. Dan semua keluarga ini percaya kecuali satu orang. Siapa dia? Ya, pamannya tadi, Jason Barclay. Bahkan nih ya, Jason ini di berbagai kesempatan sering berbicara secara pribadi dengan Nicky dan dia mengatakan bahwa suatu saat nanti dia pasti akan membongkar kedok si Nicky ini karena dia yakin bahwa si Nicky ini pada dasarnya adalah orang lain, bukan Nicky keponakannya. Nah, detektif Charlie Parker rupanya sempat mengetahui fakta ini dan kemudian detektif ini bekerja sama dengan Jason untuk mengungkap siapa sesungguhnya sosok Nicky ini. Sampai-sampai detektif Charlie ini menjadwalkan wawancara dengan Jason Barclay untuk membongkar sosok palsu tersebut. Dan sayang 1000 kali sayang, sebelum sempat wawancara dan kerjasama itu terjadi, Jason ditemukan meninggal di rumahnya dan secara resmi dilaporkan bahwa dia menderita overdosis obat. Dan ketika itu Charlie luar biasa kaget dan dia bukannya berhenti dari usahanya mengungkap kasus ini, tapi malah kematian si Jason ini membuatnya semakin yakin ini pasti ada yang nggak beres. Dan waktu itu Charlie sempat mencurigai Nicky bahwa dialah yang melakukan penghilangan nyawa tersebut dikarenakan dia berspekulasi bahwa Jason Barclay dihilangkan nyawanya karena Nicky ini khawatir kasusnya akan terungkap. Nah, dengan meninggalnya Jason, inilah yang membuat Charlie itu bertindak lebih jauh dengan berkonsultasi kepada ahli rekonstruksi wajah untuk mencari perbandingan antara Nicky yang berumur 13 tahun dengan Nicky yang sekarang. Lo tahu hasilnya apa?
Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan suatu bukti yang kemudian membuktikan bahwa sosok Nikki yang diterima di keluarga Barclay bukanlah Nikki yang sesungguhnya yang hilang 3 tahun yang lalu. Dan semuanya menjadi pasti dan jelas ketika tes DNA dilakukan dan identitas dari Nikki palsu tersebut kemudian pun terbongkar. Terungkap identitas Nikki yang sebenarnya. Terus siapa dong Nikki palsu ini? Ternyata laki-laki tersebut adalah Frederick Bordin. Siapa dia ini? Nah, Frederick Bordin ini adalah kriminal asal Spanyol yang mendapatkan gelar The Chameleon alias si bunglon, dan dia merupakan seorang buronan Interpol. Penjahat besar ini. Dan dia ini adalah seorang penipu berantai yang telah menghabiskan seluruh umurnya untuk menyamar sebagai anak-anak yang hilang dan menciptakan identitas dan nama palsu. Dan rupanya modus operandinya itu sangat tidak masuk akal, sehingga dia sudah dicari oleh Interpol selama beberapa tahun, dan diyakini telah menyamar sebanyak 500-an kali dengan menggunakan identitas palsu. Nah, sebelum ini di antara kasusnya paling terkenal adalah kasus Carrie Mae Parker pada tahun 2003. Jadi si Bordin ini menyamar sebagai teman dekatnya Carrie Mae Parker, seorang wanita yang menghilang ketika itu. Dia mengaku bahwa dia dan Carrie ini diculik secara bersamaan, dan dia berhasil menipu keluarga Parker untuk sementara waktu sebelum kebohongannya itu terbongkar. Kemudian ada lagi nih kasus Leo Belli pada tahun 2005. Bordin ini menyamar sebagai anak laki-laki asal Prancis yang hilang yang bernama Leo Belli. Dan dalam kasus ini, dia juga berhasil menipu pihak berwenang selama beberapa waktu sebelum identitasnya terungkap. Nah, bagi Bordin sendiri, menyamar sebagai Nicholas Barclay dan pulang ke Amerika Serikat hanyalah satu dari sekian banyak aksinya yang sudah biasa dia lakukan. Nah, ketika Bordin mendengar cerita tentang adanya keluarga yang putus asa mencari putra mereka yang hilang, dengan mudahnya si Bordin ini menjadi Nikki setelah mendapatkan ide dari seorang petugas kepolisian di Spanyol yang mengatakan bahwa si Bordin ini mirip sama Nicholas Barclay yang hilang 3 tahun yang lalu. Yang aneh menurut gua nih ya, setelah kedok Frederick Bordin ini terbongkar dan diakui oleh Bordin sendiri bahwa dia telah menipu keluarga tersebut, ternyata kedua orang tua Nikki dan keluarganya masih bersikeras bahwa si Bordin ini adalah anak mereka yang hilang. Ini mereka sehat nggak ya? Yang nipu aja udah ngaku, yang ditipu kok malah nggak percaya. Aneh kan? Tapi mungkin ini penyebabnya. Kesaksian Frederick Bordin. Nah, setelah ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, begitupun informasi yang diberikannya kepada para wartawan dan detektif, Frederick Bordin membeberkan apa yang dia saksikan selama 3,5 bulan di rumah keluarga Barclay. Lo bisa cari sendiri deh di YouTube tentang wawancara dia sama wartawan ini ya. Nah, ada satu scene dari wawancara tersebut bahwa Frederick Bordin ini sebenarnya nggak habis pikir kenapa keluarga Barclay ini kok nggak mengenal anaknya sendiri. Padahal ketika pertama kali bertemu, seharusnya dia itu udah ketahuan gitu. Bahkan sampai kedoknya terbongkar pun, keluarga Nikki masih membela Bordin dan tetap mengira bahwa dirinya adalah anak mereka. Nah, dari sinilah Bordin si penipu ini malah muncul kecurigaan kepada keluarga Barclay. Mereka ini kayaknya menyembunyikan sesuatu gitu. Jangan-jangan nih Pak, keluarganya sendirilah yang sudah melenyapkan nyawa si Nikki ini. Saya curiga nih Pak, bisa jadi satu atau semua keluarga Barclay ini telah melenyapkan nyawa Nikki yang asli. Karena memang aslinya Nikki ini dibenci oleh keluarganya dikarenakan suka bangkang, temperamen, bikin kasus, dan bikin malu keluarga. Nah, FYI, sebenarnya pernyataan Bordin ini sejalan sih sama pernyataan polisi yang beberapa kali datang ke rumah keluarganya Barclay. Nah, keluarga ini mengatakan secara vokal ketidaksenangan mereka terhadap sikap dari putranya sendiri. Dan selama 3,5 bulan Bordin berada di rumah keluarga Barclay, si Bordin ini sebenarnya udah sadar bahwa keluarga Barclay, termasuk ayah dan ibunya Nikki ini, sudah tahu bahwa dia bukanlah Nikki anaknya, melainkan seorang penipu. Dia bilang gitu sama wartawan tuh. Dan mereka sengaja menerima Bordin sebagai anaknya sebagai tindakan untuk menutupi kasus kejahatan yang lebih mengerikan dari apa yang Bordin lakukan. Teori ini mungkin terdengar gila ya, dan kayak nggak masuk akal gitu. Masa sih ada orang tua yang mau menghilangkan nyawa anaknya? Namun sebenarnya pernyataan Bordin ini disetujui oleh Charlie Parker, detektif yang tadi, yang membuat Charlie ini semakin semangat untuk menyelidiki dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari kasus ini. Bahkan Charlie ini sudah menemukan bukti-bukti yang menarik untuk menyeret keluarga Barclay ke penjara karena telah melenyapkan nyawa anaknya sendiri. Charlie ini percaya bahwa sifat temperamental dan pembangkangnya Nikki bisa saja kelewat batas pada suatu waktu, sehingga membuat seluruh keluarganya pada akhirnya hilang kesabaran dan memutuskan untuk melenyapkan nyawa Nikki untuk selama-lamanya. Nah, kematian Jason Barclay si paman juga dilihat oleh Charlie Parker sebagai semacam pengakuan karena ini terjadi di saat yang tidak tepat. Dan mungkin saja Jason Barclay ini adalah salah satu di antara mereka yang pada akhirnya harus menyembunyikan rahasia yang sangat mengerikan hingga ketika dia sudah tidak mampu untuk menahan rasa bersalahnya,
akhirnya dia pun melakukan bunuh diri. Ya emang sih itu hanya sekedar teori konspirasi pembunuhan. Nyatanya sampai hari ini, tuduhan bahwa keluarga Barclay ini melenyapkan nyawa Nicky tidak bisa terbukti dikarenakan jasad Nicky ini sampai sekarang belum ditemukan. Dan tentu dalam laporan resminya, Charlie Parker tetap akan memantau keluarga Barclay sebagai sosok yang kehilangan. Namun meskipun begitu, dia juga terbuka dengan teori yang diutarakan oleh Bourdin apabila nantinya dia menemukan bukti-bukti yang baru. Dan selebihnya kasus ini masih menjadi misteri.